warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan YouTube saya. Dan izinkan saya perkenalkan diri ya. Nama saya Reza Agustin, NIM 18622011024, kelas 6 SIP 3 Malam. Yuk, simak baik-baik ya materi dari saya. Nah, di sini ada packing order teori berlawanan dengan trade-off teori. Packing order teori menganggap bahwa tidak ada tingkatan cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Cash akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasi. Ketika cash tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka akan kelebihan, cash akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan ringkas mengikhtisarkan teori packing order sebagai berikut. 1. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. 2. Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu, modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. 4. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing order teori mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Teori packing order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkatan kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain dilihat melalui variabel dependen cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian video materi dari saya. Apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, maka selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.